euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messi Hilger saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya udah Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Yang lagi viral, Rocky Gerung kritik program naturalisasi sebut penipuan sensasi secara tak sengaja di skakmat Pak Erik. Cina kaget Mats Hilgers dan Eliano siap main Oktober. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan segera bela timnas Indonesia. Ada nama pemain seharga 260 miliar siap gabung timnas. Ya, kiprah pemain naturalisasi kembali ramai dibahas dalam beberapa akhir-akhir ini. Salah satunya yakni tulisan Peter Gonta di media sosial yang menilai bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi di timnas. Bahkan ada dugaan para pemain naturalisasi ini tetap memegang paspor Belanda miliknya. Sedangkan di sisi lain, yang juga lagi viral baru-baru ini terdapat dari pengamat politik kondang yakni Rocky Gerung yang melontarkan kritik terhadap program naturalisasi timnas Indonesia yang sedang berjalan dari PSSI saat ini. Di mana lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official ia yang awalnya menyampaikan bahwa adanya euforia sepak bola di tanah air yang saat ini tengah gencang. Gencangnya dikarenakan kehadiran para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang disebut dengan program naturalisasi yang saat ini berhasil mengangkat prestasi Indonesia di kancah persepak bolaan internasional hingga disorot luar media-media luar negeri karena perkembangan timnas Indonesia yang sedang meroket. Terlihat dari maraknya program naturalisasi yang bisa katakan 80% yang bermain di round ketiga kemarin yakni kebanyakan dari pemain naturalisasi. Lantas dengan hal ini, pengamat politik yakni Rocky Gerung yang menurutnya euforia lahir berkat komposisi timnas yang mayoritas dihuni oleh pemain naturalisasi yang itu sebenarnya tidak ideal dan merupakan sebuah penipuan sensasi, dan Rocky mengatakan, ada euforia di dalam persepak bolaan kita, tapi euforia itu membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan. Karena apa yang sekarang ini kita sebut ini naturalisasi dan semacamnya adalah penipuan terhadap sensasi itu. Ucap Rocky Gerung lewat videonya yang tengah viral di media sosial. Ya, lebih lanjut Rocky pun menilai bahwa kehadiran para pemain naturalisasi itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia saat ini ada sesuatu yang tidak fit dan proper di tubuh timnas terkait prinsip-prinsip patriotisme. Dan seharusnya timnas Indonesia diisi oleh para pemain lokal yang lahir dari hasil program pembibitan. Kalau misalnya ada naturalisasi ya tentu ada sesuatu yang tidak aktif dan proper terhadap prinsip-prinsip patriotisme. Betul bahwa olahraga dan sepak bola itu sudah mendunia dan orang akan saksikan kegembiraan itu di lapangan. Tapi kalau timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit-bibit kita maka kita naturalisasi. Juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti, sehingga kita menganggap bahwa walaupun kita kalah melulu tetapi upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan. Jadi kita mesti hidup kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Ucap Rocky Gerung seperti yang dilansir dari media terkini.id. Ya, dari hasil ucapannya tersebut, membuat fans timnas Indonesia justru merasa tak terima dengan perkataan Bung Rocky Gerung membahas dengan urusan timnas. Sontak jika kita melihat Instagram resmi beliau, banyak fans timnas Indonesia yang silaturahmi dengan banyak yang mengatakan bahwa jangan pernah senggol timnas kalau tak mau blunder. Karena ada yang menyebut bahwa jika di ranah politik kami setuju dengan pendapat Anda. Namun di ranah sepak bola beliau dianggap tidak memiliki ilmu tentang sepak bola dan tidak memahami rules regulasi. Selain itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengklarifikasi bahwa meski tidak dengan bantahan, yang jelas dari serangkaian Yunus membuat syair begini. Jangan mengecewakan mereka. Jangan patahkan semangat mereka. Mereka telah menjadi warga Indonesia. Ada darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Mereka telah berkorban bahkan pun lebih gigih berjuang demi martabat bangsa Indonesia dibanding kita. Mereka lagi dalam perjalanan berjuang untuk meloloskan timnas Indonesia menuju pentas Piala Dunia 2026. Berhentilah mau bahas isu murahan ini. Ucap Yunus Nusi seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Sinemik.
Ya, timnas Indonesia kali ini telah marak-maraknya. Ya, hal itu dikarenakan adanya proses naturalisasi yang berjalan lancar yang dianggap bisa memperbaiki sepak bola tanpa menghasilkan pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia. Program yang terus disusun oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir justru membuat fans timnas Indonesia merasa bangga dan terbalik dengan apa yang diungkapkan Bung Rocky. Dan di saat yang bersamaan, Pak Erick justru mengemparkan para pemain keturunan Grade A untuk terus bergabung dengan timnas Indonesia. Dan secara tidak langsung, Pak Erick skakmat pernyataan Bung Rocky dengan menyangkut pautkan pemain naturalisasi. Hal yang justru membuat Cina kaget dengan adanya pemain keturunan Grade A yang akan datang melawannya. Sebut saja Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang akan siap bermain pada Oktober melawan Cina bahkan Bahrain. Ya, pembahasan Eliano dan Mees Hilgers sudah raker dengan Kemenpora PSSI yang kabarnya sudah ada di meja Puan Maharani dan akan diagendakan pada hari Selasa tanggal 17 September ini. Di mana kabar itu sendiri setidaknya sudah di-spill terlebih dahulu oleh Pak Erick setelah usai pertandingan melawan Australia pada saat sesi wawancara. Beliau menekankan bahwa proses yang ada sudah berjalan dan siap membela timnas Indonesia pada saat melawan Cina dan Bahrain pada Oktober mendatang. Dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mees Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR saya udah, Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Ya, dengan masuknya Mees Hilgers dan juga Eliano sendiri tentunya ini akan menambah daya kekuatan emas Indonesia. Sebab Eliano yang memiliki berbagai macam posisi dan serta ditambah dengan kelincahan kecepatan memperoleh insting gol yang matang membuat Cina akan kesulitan memprediksi Coach Shin akan menurunkan Eliano di posisi yang mana dengan taktik yang tak disangka-sangka. Sedangkan untuk Mees Hilgers sendiri, pemain yang memiliki ketangguhan yang luar biasa di lini belakang back sayap kanan akan dipadukan dengan Bang J, Justin atau Rizky Ridho yang secara permainan perlahan menjadi lebih baik. Ya, selain Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang sudah gencang-gencangnya akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia secepat mungkin. Kini media-media yang ada di Belanda justru menyepil dan menegaskan bahkan akan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia, tak terkecuali ada Pascal Struijk, pemain dengan market value fantastis yang mencapai 260,72 miliar rupiah dan akan mengagetkan round ketiga yang termasuk ada di dalamnya. Ya, nama media Belanda, Voetbal Primeur, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang akan segera memperkuat timnas Indonesia, di mana media itu menyebut ada Mauro Zylstra, Ole Romaoni, Jairo Riedewald, Kevin Ditsch, dan Pascal Struijk. Ya, meskipun sudah disepil oleh media Belanda, namun PSSI harus terus bekerja keras untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Namun jika kita mengajak kepada Mees Hilgers yang proses naturalisasinya akan segera diurus, maka tak menutup kemungkinan 5 pemain yang sudah di-spill oleh media Belanda bisalah ikuti Mees Hilgers. Dan sekaligus media tersebut menuliskan artikel yang berisi, ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Oleh Romani juga masih berlangsung proses naturalisasinya, Kevin Ditsch juga mungkin akan bergabung, setidaknya dia mempertimbangkannya. Dan kali ini muncul nama Pascal Struijk menjadi paling mengejutkan, di mana baru-baru ini back Leeds itu menolak tawaran dari timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Indonesia. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan Jairo Riedewald semakin positif tentang itu dan saya pikir itu akan terjadi. Tulis media Voetbal Primeur seperti yang dikutip dari Okezone. Gewoon voor kunnen spelen als ze mij zouden vragen, als ze mij eerst willen bekijken, dan kan dat ook. Ja. Ja, ik sta er gewoon voor open, dat wil ik wel gewoon zeggen. Verder misschien wel voor Indonesië, ja, kan kijken. Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er gewoon voor afgoding eigenlijk. Spits. Zoek ook echt een spits. Ja. Ya, dari semua itu, kami pikir timnas Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar. Sudah berapa lama kita tidak merasakan kualifikasi Piala Dunia?
Dan diketahui dengan adanya Pak Erik serta pemain naturalisasi ditambah pemain lokal. Dan mulai mengangkat derajatnya sedikit demi sedikit ya, meskipun banyak badai yang menghantam. Namun kami terus mendukung apa yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang menuju Piala Dunia di round ketiga. Jadi mestinya disupport bahkan malah dicari-cari kesalahan. Kan gitu.